satu jalan, pokoknya satu jalan ini kayak ada restoran, terus ini ada kayak satu jalan bisa ke kanan bisa ke kiri gitu kan. Aku di pojokan sini, jadi kayak pas di kanan kirinya aku di pojokan sini, di depan restoran orang, bayangin. Dan gongnya itu di depan restoran orang gitu loh. Aduh, terus aku inget banget kayak it takes like 30 minutes sampai ada orang yang sadar tuh kayaknya nih anak hilang gitu loh, ngerti gak sih? Terima kasih Kado, sumpah kayak itu kayak it takes quite a lot of time karena aku ngerasa dari minuman aku segini abis, abis dia minumannya abis dari full sampai abis. Jadi aku merasa kayak aku nih minum nih ya kan, kok nggak balik-balik ya mamaku gitu. Jadi kayak itu aku stres banget di hari itu tuh aku stres banget kan, karena aku tuh di pojokan ya, aku sambil minum nih, kalian harus tahu aku di pojokan sambil minum kayak gitu. Aku tuh kayak gitu sambil minum terus aku kayak ini aku diem nih sambil aku kayak gitu kan gitu. Terus aku minum lagi nih, aku kayak bingung, aku minum lagi gitu. Terus udah terus aku nungguin kok kayak dia ngelek wah bentar sabar, terima kasih Kare, sampai habis. Sumpah sampai itu sampai esnya habis juga, literally sampai esnya habis juga aja aku tuh baru disamperin sama orang, ngerti gak sih? Terus aku kayak aku tuh di dalam hati ini apa jangan-jangan aku sengaja ditinggalin ya gitu. Sumpah aku tuh kayak sampai di titik dimana kayak aduh apa sengaja aku dibuang ya sumpah guys, literally aku kayak sampai mikir gitu loh, apa jangan-jangan aku sengaja dibuang ya karena aku menyebalkan gitu kan. Terima kasih Kak Tianhut gitu loh. Terus kayak aku bingung gitu, ini mama aku kemana ya, tapi aku takutnya kalau misalnya aku kemana-mana ntar kalau misalnya mama aku nyariin ntar aku kayak udah pindah-pindah, ngerti gak sih? Kebayang gak sih kayak kalian misalnya nih mencari teman kalian, kayak misalnya dia tuh lagi di restoran apa, terus kalian mau ke sana tapi teman kalian udah pindah gitu kan, tuh nggak ketemu tuh. Jadi mending aku diem gitu loh, ngerti gak sih? Terus ya udah akhirnya ada yang apa sih namanya nyamperin aku, terus kayak dek kamu kenapa dek, terus nggak tahu aku gitu sumpah kayak dek kamu kenapa, kamu tadi pergi sama siapa gitu. Terus aku nggak tahu, mama aku nggak tahu di mana gitu, aku kayak gitu sumpah. Terus habis itu kayak oh iya kamu tadi emang rame gitu jalan, nggak tahu, aku nggak tahu gitu aku pokoknya kayak gitulah, nggak ngerti sumpah. Masuk pengumuman mau nggak, iya bayangin, iya sumpah. Terus habis itu kayak udah aku dibawa kayak ke satpam gitu kan. Terus habis itu aku tuh dalam hati udah deg-degan, aduh aku nggak dibuang kan, please jangan buang aku gitu. Terima kasih kayak gitu loh. Terus habis itu aku kayak tiba-tiba mama aku datang, anakku gitu. Nggak itu sinetron banget sumpah. Terus mama aku tuh kayak tiba-tiba datang, dia udah kayak udah mau nangis sumpah. Tapi kayak aku udah 2 kali deh, aku merasa kayak aku hilangan di bawah tuh udah 2 kali. Aku kayak merasa ada satu waktu lagi dimana aku tuh kayaknya aku hilang, tapi ini hilang yang paling parah karena ini yang kayak aku menjadi core memory gitu. Karena aku takut sumpah di hari itu tuh kayak aku pas disamperin sama orang itu aku takut banget. Aku kayak kakak siapa, aku takut sama kamu gitu. Cuma kan aku mikir kayak aduh please aku butuh bantuan itu sumpah. Kayak kalian harus tahu aku tuh sambil berjalan tuh aku sambil berdoa sumpah. Aku kayak aduh please aku masih mau ketemu mama gitu. Sumpah kayak gitu sumpah. Aku masih mau ketemu sama mama, maafin aku ya gitu kalau aku bandel gitu. Aku dalam hati tuh aku udah berpikir seperti itu karena aku kayak udah setakut itu sumpah. Aduh gimana ya gitu. Begitulah guys, emang ada kali ya keunikan anak ini ya. Jujur aku tuh kadang seketika aku mengingat masa lalu aku tuh kayak agak unik sih, kayak adalah unik-uniknya gitu. Terima kasih Kak Ilham, respect sama mama kamu. Aduh tapi kasihan tahu, aku kayak merasa feel bad banget sama mamaku waktu itu, kayak dia panik banget gitu deh. Pernah hilang di pasar gak? Untung enggak, kalau di pasar enggak sih jujur. Aku takut banget lagi kalau hilangnya di pasar sumpah. Terima kasih kan Wahyudi. Kayak kok ada orang nggak bisa main padel. Aku nggak bisa main padel, aku belum pernah nyobain. Waktu ketemu di mana enggak, aku langsung dipeluk gitu. Karena kayak mungkin mama aku mikir aku nggak sengaja juga kan hilang. Siapa yang sengaja hilang coba? Aku coba tanya ke kalian, siapa yang sengaja hilang? Tuh bayangin, nggak ada loh yang mau sengaja hilang. Bayangin deh.
bener amat. Aku nggak tahu, kayak kalian bayangin ya, mereka tuh lagi nyari satu tempat, terus aku mikir kayaknya ini tempatnya di sini deh, jadi aku ke tempatnya yang itu. Aku belaga kayak aku tahu nih tempatnya gini-gini, terus ya udah aku cabut aja. Terus ketika aku melihat ke belakang, hah, mereka di mana, hilang gitu. Jadi aku menghilang dari land gitu loh guys. Terima kasih Kak Ilham gitu deh. Kalau gak ketemu beneran gimana tuh aku nggak tahu. Mungkin aku nggak tahu lah, nggak tahu lah, aku nggak tahu lah, sumpah aku pusing banget. Mungkin aku udah jadi CEO sekarang. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu guys, jujur nggak ada yang tahu. Nangis nggak, aku nggak bisa nangis, sumpah. Aku di momen-momen kayak gitu aku nggak bisa nangis, karena aku tuh gini. Aku tuh dulu, jadi pas aku masih kecil tuh di otak aku tuh aku masih kayak ada pemikiran gini loh, kalau aku nangis ntar aku kelihatannya kayak aku beneran hilang, ngerti gak? Di otak aku tuh aku mikir kayak kalau misalnya aku nangis tuh ntar orang-orang tuh yang di mall itu tahu kalau misalnya aku tuh beneran hilang, sedangkan aku tidak pengen terlihat seperti aku hilang arah, ngerti gak? Jadi aku tuh kayak gengsi. Iya guys, kalian kayak maksudnya secara logika gitu loh, kayak kalian kan otomatis kalau misalnya kalian melihat anak yang nangis tiba-tiba di mall kan kayak hah, hilang gitu. Ya kan, aku nggak bisa, aku gimana pun caranya aku dalam hati tuh nggak boleh nangis, nggak boleh nangis, nggak ada nangis, udah pokoknya aku minum aja memegang minuman aku yang sudah seuprit itu, nggak boleh nangis, nggak boleh. Karena aku mikir kalau misalnya aku nangis kan kelihatan banget nih aku nangis, terus kayak ih kamu hilang ya dek gitu kan, aku kan kayak malu gitu. Gak mau. Karena kenapa masih sekarang aku gengsi. Jujur aku nggak tahu aku gengsi atau aku emang cuma takut gitu loh, ngerti gak sih? Aku takut ada yang mendatengin aku gitu loh, ngerti gak sih? Terus iya, aku tuh dulu juga bukan jaim, nggak kepikiran minta tolong satpam, enggak. Jadi tuh aku dulu tuh fun fact, aku tuh pas masih kecil aku takut banget sama satpam yang ada di mall. Maaf ya kak, maaf ya guys, tapi ini kayak aku tuh dulu takut banget soalnya kayak berwibawa banget kan, kayak vibesnya tuh kayak bukan social anxiety, enggak, sumpah aku tuh kayak takut, sumpah nggak ngerti, kayak aku tuh takut gitu loh, aku takut aja gitu, karena kayak terlihat berwibawa dan aku kayak kalau misalnya halo pak, aku tersesat gitu kan, kayak aneh gak sih? Terima kasih Kak Ilham gitu. Aduh, bukan antisosial, takut sumpah. Aduh sumpah, ya begitu deh, kayak cool gitu kan ibaratnya, nggak tahu, pokoknya kayak entahlah berwibawa. Terus habis itu aku kayak takutnya kayak galak gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kalian bayangin ntar tahu-tahu aku pas aku mendekati ntar diomelin kan, maksudnya aku takut ya, sebagai aku yang anak kecil itu aku takut diomelin. Terima kasih Kak siapa Mika Only. Iya gitu, makanya kayak aku tuh udah kayak keburu kepikiran gitu, terus aku takutnya aku diomelin guys, jadi aku kayak aduh enggak deh, aku kayak diem di pojokan aja gitu. Makanya jangan gitu ya guys, jangan dicontoh guys. Minta pertolongan pertama kalau emang sudah tidak bisa ditolong oleh orang lain, atau kayak emang kita sudah hilang arah, kita minta pertolongan orang gitu ya guys. Karena waktu itu aku hilang arah, aku tidak meminta pertolongan orang, aku nggak tahu aku gengsi atau gimana, tapi ya gitu deh, jujur. Aduh begitu guys. Terima kasih Kaja. Tapi kamu kepikiran bakal dibawa orang lain nggak? Takutnya kayak gitu. Aku kayak kalian harus tahu ya, waktu itu aku deketin sama orang itu aja, waktu aku masih kayak aku nggak tahu lagi tuh aku TK apa SD, pokoknya waktu aku dideketin orang itu aja aku tuh udah dalam hati aku sudah berdoa. Aku sudah berdoa. Terima kasih Katian Hut, aku tuh sudah berdoa dalam hati, udah meminta tolong pada Tuhan yang Maha Kuasa, sumpah. Bukan negative thinking, ini kan maksudnya kayak aku tuh dari kecil tuh emang sudah takut gitu loh. Karena kayak aku merasa kayaknya kalian juga pasti dibilangin sama mama kalian kan, don't talk to strangers gitu kan. Terus aku kayak tiba-tiba kayak adek kenapa, mamanya kemana gitu kan, aku kayak jadi kayak oke, gitu. Jadi kita takut sumpah. Ya begitu deh. Tapi terima kasih kepada kakak yang sudah membantu aku ya dulu masa kecil, kayak aku berterima kasih kepadamu, jujur terima kasih kepadamu. Aduh serem banget aduh ya ampun. Lebih takut ketahuan anak hilang dibanding hilang beneran. Maksudnya gimana nih? Sekarang masih takut gaji? Enggak, karena kan aku sekarang sudah tahu jalan balik pulang gimana ya.
ya doain lah yang terbaik buat aku ya. Gitu, itu serem sih jujur, itu momen yang paling kayak bakal menjadi core memory aku sepanjang hidup aku, sumpah. Gitu, udah bisa berpikir lah, iya benar, dulu tuh masih bisa berpikir juga, cuman kan aku kan nggak tahu ya ini mall apa, jadi aku kayak aku bingung ke kanan kiri depan belakangnya tuh aku nggak tahu. Terima kasih Kak Ilham. Aduh, lebih sering hilang di mall atau hilang arah? Hilang arah di mall sih. Jujur, aduh. Top 1 orang berpengaruh di hidup Mika. Jujur ya, itu itu iya banget, sumpah. Aku nggak kebayang kalau misalnya nggak ada gimana. Aduh, jujur takut banget. Itu momen paling gila sih seumur hidup aku sih. Jujur aku nggak tahu lagi deh. Tapi hitungannya kamu cerdas itu pas bocil. Kayak gengsi deh aku dulu deh. Nggak tahu ya, karena aku udah merasa aku tuh menjadi manusia paling gengsian, dan nggak kayak aku nggak tahu sih, kayak aku gengsi deh, aku kayak beneran gengsi banget. Soalnya aku tuh ya, aku kalau misalnya di pas masih kecil itu sama adik aku, terima kasih Kak Ian Tanesi, biasa kan kalau misalnya anak kecil jatuh gedebuk gitu kan pasti dia nangis. Enggak, aku nggak mau ditolong sumpah, aku nggak bakal nangis sumpah, beneran nggak bakal nangis. Separah-parah aku kan bentar hampir jatuh dari kursi. Aduh sumpah serem banget, sumpah jantung aku, sumpah hampir jatuh dari kursi, sumpah. Aduh, enggak pokoknya tuh aku kayak ya udah, aku tuh kalau misalnya di mall gitu, aku kan sukanya lari-lari sama adek aku kan. Nah terus aku tuh adalah manusia paling sering banget jatuh. Aku tuh kayak, kalian ingat gak sih waktu aku ceritain aku pernah di sekolah, kan kalian tahu main benteng-bentengan itu kan, benteng Takeshi apa yang itu. Terima kasih Kak Dom, yang aku keseruduk kayak keseruduk terus jatuh ke tanaman, ke pot tanaman, pernah kan? Inget kan? Inget kan? Nah itu aku tuh kayak separah itu aja aku tidak nangis, jadi kayak aku tuh nyungsep juga, aku sering banget nyungsep di mall sumpah. Aku sering banget nyungsep di mall, jatuh kayak literally kayak gedebuk gitu kan, langsung jatuh gitu. Terus habis itu ya udah, kalau kayak gitu tuh pasti orang-orang yang lain tuh, anak-anak yang lain tuh kemungkinan besar tuh ya, teman-teman aku tuh pasti bakal nangis kalau jatuh. Aku enggak, aku langsung kayak, mungkin aku udah tahu malu sih dulu. Terima kasih Kak Wisnu. Jadi aku tuh kayak ada orang yang kayak gitu kan, kayak tahu gak sih kalau orang di sekitar kan pasti kayak jatuh gitu kan. Aku enggak, sumpah aku langsung kayak langsung tangannya tuh aku langsung enggak, aku langsung berdiri sumpah. Terima kasih Kak Wisnu gitu. Terus aku langsung buang muka sumpah, aku tuh nggak mau kelihatan kayak aku jatuh, dan itu tuh kayak malu-maluin banget karena aku pikir kayak aduh nggak mau aku malu gitu guys. Aku bangkit sendiri, dari dulu aku sudah bangkit sendiri guys, dari aku kecil guys aku sudah bangkit sendiri, aku tidak ditolong guys. Enggak sih, aku menolak pertolongan orang sumpah itu lucu banget sumpah. Terima kasih Kak Memento, sumpah kalian tuh kayak literally bisa nanya sama mama aku tuh kayak beneran nggak mau dibantuin itu kalau dulu aku jatuh. Aduh, karena aku malu deh. Terima kasih Kak Santos. Aduh gitu deh guys, nakal banget. Enggak sih, kayak aku ini deh, aku gengsian deh dulu, aku kayak gampang malu gitu kan. Aku kayak aku tuh nggak mau dipikir kayak ini anak ini banget ya, dia jatuh malu gitu loh, ngerti gak sih? Aku nggak pengen kelihatan kayak aku habis jatuh, jadi aku kayak langsung cabut dan menghilang gitu entah kemana. Terus habis itu aku lari, aku lari langsung kayak entah kemana gitu, pokoknya jauh-jauh dari orang yang membantu aku karena aku malu. Aduh, dia sih udah pecicilan, iya aku pecicilan banget sih dari dulu sumpah. Gitu deh, bohongnya bener sumpah sebener itu, bener. Aku nakal nggak sampai begitu cek. Iya makanya aku tuh dulu nakal banget, bandel banget sumpah pas dari kecil itu. Pas jadi kecil lagi ya aku lari-larian gitu-gitu. Terima kasih Kak Santos. Pokoknya dulu tuh hobi aku berlari guys. Hobi aku tuh dulu tuh berlari. Kayak aku tuh di titik dimana setiap sekolah, setiap hari di sekolah kan kayak aku bangunnya itu kan, inget gak sih aku bangun tuh sepagi-pagi itu, jadi kayak 2 jam. Pokoknya aku bangun tuh 2 jam sebelum sekolah mulai. Terus kayak 1 jam aku di sekolah. Nah dan bayangin kalau misalnya 1 jam di sekolah itu, pasti tuh anak-anak yang udah bangun tuh dan udah di sekolah, pasti dia lari-lari di sekolah gitu. Lari-lari di sekolah, terus habis itu kayak di lapangan tuh pasti lari-lari gitu. Terus jadi aku dari kelas berapa ya? Aku dari kelas 1 sih, aku dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh aku literally kerjaan aku lari-lari mulu di sekolah. Di antara aku main petak umpet, aku main kayak
Terima kasih Kak Memeto. Nah serunya tuh aku kalau main petak umpet terus habis itu apapun itu, pokoknya kita bermainnya dengan banyak angkatan, ngerti gak sih? Jadi kayak nggak cuma sama angkatan aku doang, jadi kadang sama kakak kelas gitu-gitu guys. Gitu, sama kakak kelas gitu-gitu. Jadi kayak kita beneran lari-lari dan kita tuh kayak dari pagi ngelanjutin game itu tuh sampai istirahat, sampai pulang sekolah. Sumpah literally itu asik banget lagi dulu. Asik banget, aku suka. Aku pengen balik ke masa kecil, sumpah aku kangen. Pengen kerjaan aku lari-lari dan aku tidak capek. Sama guru juga mainnya enggak sih. Cuman aku dulu tuh manusia yang paling lari secepat kilat. Tahu gak sih, aku beneran lari secepat itu dulu karena kayak entahlah, dulu aku kayak suka banget berlari. Aku tuh kayak kalau misalnya setiap kelar istirahat itu ya, sumpah pasti muka aku tuh udah merah semerah-merahnya, sumpah. Kalian tahu gak sih, aku tuh kan kalau misalnya keringatan kan otomatis kayak dulu tuh mukanya merah kan. Jadi tuh aku setiap istirahat muka aku merah satu muka. Ih belum merah banget gitu loh, soalnya kan kayak panas banget kan, udaranya tuh kayak terik banget. Terus habis itu kayak lari-lari gitu, bayangin. Masalahnya larinya tuh kayak nggak cuma di lapangan doang, satu sekolah, literally satu sekolah tuh kayak dari kelas 1 ke kelas 6 gitu-gitu lari-lari deh pokoknya. Gitu deh guys, yang bener kamu, iya aku yang bener, aku nggak bohong, ini beneran yang kayak lari-lari. Jujur asli seru banget sih. Terima kasih Kaja. Pasti cepet ketangkap. Enggak, aku jago kalau main hide and seek gitu, aku jago guys. Aku kayak paling tidak pernah ketangkep gitu loh. Aku paling gak pernah ketangkep gitu. Terus aku paling seneng banget kalau misalnya kalian mungkin ini ya, aku gak tahu sih, aku tuh saking dulu tuh lari, kayak suka lari dan gitu-gitunya. Tahu gak sih kalau soal sepatunya kan biasa kayak ada apa sih, kalau habis beli baru tuh kan soal sepatunya nggak apa ya, aduh apa sih namanya, bukan nggak lentur, yang nggak licin kan, kayak ada gambar-gambar, ada gripnya kan. Sumpah soal sepatu aku gara-gara aku lari terus itu kayaknya nggak nyampe 1 bulan udah rata lagi deh. Sumpah literally langsung rata lagi. Dan aku tuh paling suka kalau misalnya soal sepatu aku tuh udah rata, karena kalau misalnya itu aku tuh larinya bisa lebih cepat, soalnya aku bisa nge-slide. Jangan dicontoh guys. Jangan dicontoh, sumpah. Gosok aspal kayak itu, iya, kegosok kayak lapangan gitu kan. Lapangan kan kayak bukan yang kayak dari grass gitu kan, jadi kayak emang apa sih ya begitu deh, emang dari apa ya, nggak tahu ya kalau misalnya lapangan itu terbuat dari apa ya, jujur bahaya dong, bahaya. Tapi aku dulu tuh larinya saking aku jagonya, aku bisa mengkontrol semuanya gitu. Terima kasih Kak Ilham. Bayangin loh, aku kayak wah, aku nggak ngerti lagi deh, aku pusing tau membahas diri aku yang SD itu. Terima kasih Kak Dom. Gitu, jadi kayak pas di ini tuh aku sebenarnya nggak bisa nge-slide di ini kan, di lapangannya tuh nggak bisa nge-slide karena kan kayak emang nggak mungkin bisa nge-slide kan. Jadi aku tuh kayak nge-slide-nya tuh pas ada di apa tuh namanya, pas di ubin gitu-gitu. Jadi aku kayak lari kayak di kelas-kelas apa segala macam, aku sambil nge-slide buset deh, itu udah kayak manusia paling jago larinya. Terima kasih Kak Memeto. Terus kita juga aku tuh dulu juga suka lomba lari sama kakak kelas juga gitu guys, sumpah dulu pas SD. Sumpah seru banget. Aku kayak manusia yang paling cepet lari dulu, aku gak ngerti kenapa. Seru banget, sumpah seru banget jujur. Pernah jatuh gak pas lari? Pernah. Itu yang ini yang terjatuh di pot tanaman itu. Jadi itu kayak terima kasih Kak Memeto. Menang tuh lari, menang dong aku. Tapi yang kayak pas jatuh itu nggak, pokoknya aku sering sih jatuhnya sih. Jadi kayak diantara aku jatuhnya di tengah lapangan atau enggak aku jatuhnya kayak di pot di pot tanaman. Jadi kalian tahu nggak sih, pot tanamannya tuh nggak yang kayak pot tanaman kecil gitu loh, dia literally yang kayak gede. Dan pot tanaman itu tuh dari besi guys, bukan plastik ya, bukan plastik loh, no bukan plastik, itu tuh dari besi. Itu dari besi, bayangin guys. Jadi kayak itu udah gede, terus tanamannya itu sendiri itu juga besar gitu loh, ngerti gak sih? Mengerti gak sih? Jadi kayak abis itu aku jatuh, aku keseruduknya itu lucu banget. Semua itu lucu banget. Kalian tahu gak sih kayak cicak? Kayak cicak, sumpah guys, gak ngerti lagi. Aduh, ya begitu deh, makanya benjol nggak kena kepala jujur. Tapi kayak ya udah,
luka gak luka, aku tuh dulu pas SD pokoknya sering luka, jadi aku kayak udah kayak oke. Sudah biasa. Hobi banget jatuh, iya sumpah, karena dulu tuh aku suka banget berlari karena menurut aku itu asik. Asik. Oh ya, terus aku juga pernah ini kalau nggak salah kayaknya pas lagi lari aku kejedot ini deh, apa sih, kejedot gawang guys. aku pernah kejedot gawang juga guys. Jadi kan kita kalau misalnya jadi kita tuh kalau main benteng-bentengan kan dari gawang satu ke gawang sana kan, terus kayak antar tuh ada orang-orang yang nangkepin orang yang mau lari ke sana. Tahu gak sih itu pokoknya di sekolah aku dulu pas SD namanya benteng Takeshi. Aku nggak ngerti kenapa namanya kayak gitu, tapi pokoknya ntar tuh itu kan yang main tuh kalau nggak salah ada 30-an orang gitu kan. Nah itu random, jadi kayak ada kakak kelas aku, ada adik kelas aku gitu. Terus habis itu udah tuh kayak gitu ntar kayak nggak 30 orang sih, kayaknya 50 orang deh, soalnya itu rame banget, pokoknya 50 orang. Terus habis itu ntar 10 orangnya 30 banyak banget, iya kan aku udah bilang ini kayak literally kayak sebanyak itu. Terus habis itu ntar 10 orangnya buat nangkepin orang-orang yang mau lari dari ujung ke ujung itu. Terus kayak ntar kalau udah kepegang dia otomatis harus nangkepin. Nah aku tuh nggak suka nangkepin orang, jadi aku sukanya lari, aku suka berlari, aku nggak suka nangkepin orang sumpah, karena menurut aku tuh kayak ngapain sih nangkepin orang, mending kita berlari aja. Ya udah deh. Terus saking aku kayak sangat-sangat bersemangat dan aku tuh kayak larinya secepat itu, udah deh aku lari, jedak, buset deh kena. Aduh, sumpah langsung kena, sumpah. Udah deh, benjol ada, sempat benjol. Aku tuh kayaknya seumur hidup aku benjol kayaknya 2-3 kali deh. 2 atau 3 kali gitu. Yang satu gara-gara kena kayak wastafel, yang satu gara-gara kena itu apa sih? Gawang. Gitu guys, gitu deh. Area-area lumayan luas, karena kan aku juga dulu masih kecil kan. Bayangin anak kecil yang berlari itu kan kayak otomatis dunia menjadi lebih luas gak sih, karena kalian masih kecil. Jadi gitu. Mau jadi kiper enggak, aku nggak pernah jadi kiper guys, aku takut. Dulu aku takut sama bola, sampai sekarang aku juga takut sama bola gitu guys. Jadi aku nabrak tiang. Terus masalahnya nyebelinnya iya sih, emang masih anak kecil sih. Tapi kalau misalnya kayak gitu tuh aku kan kejedot, nggak ada yang nanyain sumpah. Kamu kenapa? Enggak, boro-boro langsung aja pada lari lanjut lagi sumpah. Jadi aku kayak habis itu, setelah aku kayak kejedot itu, aku mikir kayak ayo guys kita lari lagi gitu. Karena aku mikir kayak enggak apa-apa, sakitnya sebentar doang. Terima kasih Kasen gitu. Enggak dia peduli, enggak, karena kayak kita kan masing-masing bermain kan, kayak pedulinya pada mainannya, ngerti gak sih? Jadi aku kayak pas kejedok juga kayak ya udah gitu loh, aku kejedok nih, aduh sakit, terus habis itu ya udah lanjut lari lagi. Aku lanjut lari lagi guys, aku gak ngerti dah sumpah. Malu enggak sih, karena aku kayak I'm having fun lari-lari kan, jadi kayak upsi, gak apa-apa, I'm fine, I'm okay. Terima kasih Kasen. Play at your own risk ya. Iya, gak apa-apa. Kan yang penting sekarang kita lari-larian lagi kan. Aduh, pulang sekolah udah kayak habis perang. Enggak, sumpah aku gak ngerti lah. Dulu tuh aku pokoknya suka banget, pokoknya udah kesandung, jatuh dari tangga, banyak banget deh sumpah gara-gara lari-lari. Sekarang gak lari-lari, enggak lagi. Enggak, iya kena knalpot, aku juga pernah kena knalpot. Aduh, ya begitu deh. Terima kasih Kasen. Lanjut lagi gak? Jangan, sumpah gak mau. Seru banget ya kalau masa kecil itu ya kan. Aku juga ngerasa kayak asik banget gitu masa kecil. Terima kasih Kak Ilham. Gitu deh. Skillnya kayaknya menurun sekarang. Iya kan, aku kan gak sesering itu lari juga kan. Jadi kayak udah gak bisa selari dulu lagi. Karena aku tuh kayak kaget gitu, kenapa dulu aku bisa larinya selari itu. Terima kasih Kaja. Cerita Mik yang lucu-lucu. Aku tuh sebenarnya pengen setiap aku nge-live tuh aku cerita yang lucu-lucu, tapi kadang tuh kayak aku nggak inget gitu loh. Kadang tuh aku kayak oh iya baru inget masa kecil aku tuh aku pernah kayak gini gitu. Terima kasih siapa. Pasti waktu SD Cici sering luka di lutut. Iya, sering banget. Sering banget. Pokoknya kayak udah luka satu ada lagi luka lagi. Gitu deh. Selalu suka storytelling Mikaela. Iya, karena kehidupan aku seru cuy, makanya kayak kalian masih asik, karena kayak what I've done in my life tuh kayak unik-unik sih jujur. Aduh,
Pernah nggak? Pernah nggak jatuh ke kolam ikan? Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Aku pernah dong. Nggak pernah kan? Aku pernah dong. Di mall lagi, bayangin, di mall. Hebat. Bangga banget lagi. Seru tahu. Seru tahu menjadi core memory. Bayangin ntar kalian kalau misalnya bertemu dengan anak kalian nanti gitu, ntar kalian ngomong gitu ya ke anak kalian, kayak, tahu nggak dulu mama pernah jatuh di mall gitu. Pernah jatuh ke kolam ikan di mall lagi. Hebat gak tuh? Ya gitu. Makanya pasti anak kita shock ya. Terima kasih Kak Tian Hud. Ya begitu. Bangga tuh enggak sih, enggak bangga sih. Cuma kadang kayak seru aja gitu kalau ada cerita kan. Semakin banyak cerita kan pengalaman hidupnya lebih banyak dan lebih seru kan, ya nggak sih? Begitu guys. Makanya keren sih, agak seru. Malu sih, jujur pas aku mengalaminya tuh agak malu dan aku pengen kayak menghilang dari bumi ini, jujur. Jujur aku tuh kayak aduh sumpah aku pas masih kecil kenapa sih? Aku juga gak ngerti kenapa bisa jatuh ke kolam ikan. Aduh pusing, aku pusing banget. Iya gak di videoin ya? Sumpah aku jadi mama aku sih aku videoin loh. Sumpah. Gak di videoin nih sumpah sama mama aku. Sumpah aku tuh kalau misalnya kayak gitu ya. Aku kalau misalnya jadi mama aku sumpah aku videoin sumpah. Aku videoin sumpah. Aduh sumpah kayak kebayang gak sih kayak kenapa kok bisa kayak gitu. Aduh ya ampun. Nggak, sumpah kalau misalnya kayak gitu kan aku bisa nunjukin ke kalian ya aku jatuhnya kayak gimana, kronologi ceritanya gimana. Terima kasih Kasen. Sekarang nggak ada videonya, jadi kayak cuma ada di memori aku doang. Kebayang gak sih? Ikannya gede apa kecil, Mik? Ikan koi sayangku cintaku yang segede itu. Aduh, pusing ah. Ikan koi mah gede sumpah, ikannya gede sumpah. Jadi ikannya tuh bukan ikan yang kecil-kecil gitu, ikan gede, literally ikan gede. Aduh, sumpah aku kasihan banget lagi. Aku kasihan banget sama ikannya. Bayangin kalian lagi kayak kalian menjadi ikan gitu kan, terus kayak lagi enjoying your life, tahu-tahu apa nih ada manusia segede gaban itu kecebur di sini, kan shock nggak sih? Sebab aku jadi ikannya marah sih jujur aku kayak aku jadi ikannya marah sih jujur. Ceritain kronologinya sih aku bahkan gak inget. Jadi kayak yang aku inget tuh aku lagi jalan-jalan di mall, terus habis itu kayak tiba-tiba aku pas mundur kayaknya tahu-tahu aku udah di kolam ikan. Jadi kayak aduh aku terjatuh, aku pun lupa soalnya after that tuh aku nangis karena aku malu. Jadi aku tuh kalau nangis tuh bukan karena aku sakit atau apa, jadi aku kalau nangis tuh aku malu. Jadi kayak aduh aku malu, aku pengen pulang gitu. Ya begitu deh, mungkin aku sudah jati diri menjadi mermaid ya. Ya begitu deh guys, entah aku pusing banget. Nggak berubah jadi mermaid nggak sih? Untung enggak sih. Kebayang kalau jadi mermaid kan agak takut dikit. Nangis kejer pasti iya sumpah aku nangis banget waktu itu, aku malu banget sumpah aku langsung buang muka banget gitu loh dulu. Aduh aku langsung kayak aduh please jangan lihat aku gitu. Ya gitu deh. Tapi ya untung segila-gilanya aku seumur hidup aku nggak pernah jatuh ke got sih guys. jujur banget, untung satu hal yang aku bisa bersyukuri, kayak untung aku nggak pernah jatuh ke got guys. Karena kayak kalau misalnya aku jatuh ke got aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Sumpah aku stres banget sumpah kalau jatuh ke got, sumpah nggak ngerti lagi sumpah. Aku pernah mimpi aku jatuh ke got, tapi aku nggak pernah beneran jatuh ke gotnya gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak untung aku nggak apa-apa sumpah aku jatuh ke kolam ikan, yang penting nggak ke got sumpah. Nggak mau. Terima kasih Kak Beto, terima kasih Kak Ilham. Ya begitu deh, udah dua-duanya lagi. Demi apa gak sih? Kalian ceritain dong ceritanya, kejadiannya, aku juga pengen tahu kalian ceritanya kayak gimana. Aduh, emang kamu pernah main deket? Enggak pernah, dan enggak pernah. Siapa yang pernah gak sih? Aduh ya ampun, terima kasih Kaja. Ya pokoknya begitu deh ya kisah cerita kita hari ini. Terima kasih Kak Ilham. Sepertinya aku ingin beristirahat, dan ya biar beristirahat ya seperti biasa kita baca podium ya. Oke, semoga cerita hari ini bisa memberikan kalian hiburan yang seru untuk ngetawain aku di masa kecil ya. Terima kasih Kak Tian Hud. Ya oke deh, kita baca podium ya guys. Terima kasih Kak Memeto, Maci.
Thank you so much, jangan nakal ya. Aduh, aku mah tidak nakal sekarang, sudah tidak masa-masanya aku lagi lari-lari seperti itu terus keseruduk ya, enggak loh, itu seram. Terima kasih Kak Ilham. Aduh, kalau sekarang sih kayaknya mungkin aku kayak kemungkinan besar tuh aku lebih ke ini sih, takutnya lebih ke keseruduk sapi atau keseruduk ayam gitu kan, itu kan lebih serem ya. Karena kayak kalau misalnya ini tuh lebih memungkinkan gitu. Cuman enggak, jangan sampai. Terima kasih Kak Santos. Oke, kita baca podium, let's go. Makasih Kak Ilham, Macie. Yo. Oke, kita baca. Sebentar. Terima kasih Kak Sen. Makasih ya. Thank you so much. Arigato ne. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Kak Yantanesi. See you VC ya, first time. Iya, see you. Gak sabar banget VC. Jangan lupa ya guys, VC tanggal 21 sama 24. Terima kasih Kak Dom. Ntar kita bisa membahas segalanya. Ntar kalian mau membahas tentang hal ini juga gak apa-apa. Tentang ini semua gak apa-apa. Gak mau aku maksa harus VC. Gak bercanda deh. Terima kasih Kak Santos. Oke, kita baca ya. Baca nih podiumnya. Paksa aja dong. Aduh, ya ampun. Iya, aku paksa deh. Kamu VC sama aku deh. Oke, kita baca ya. Tuh, 2, 3, let's go. Terima kasih Kak Tian Hut, makasih ya. Kamu lucu, makasih guys. Waduh, udah belum nih? Mana muka paksanya? Ayo video call sama aku. Itu maksa nggak? Aduh, udah deh. Udah. Sudah. Yuk kita baca. Let's go. Oke, jadi yang ke-10 ada Kak Wisnu. Terima kasih Kak Wisnu. Yang ke-9 ada Kak Rey. Terima kasih Kak Rey. Yang ke-8 ada Kak Yantanesi. Terima kasih Kak Yantanesi. Yang ke-7 ada Kak Santos. Terima kasih Kak Santos. Yang ke-6 ada Kak Dom. Terima kasih Kak Dom. Yang ke-5 ada Kak Ja. Terima kasih Kak Ja. Yang ke-4 ada Kak Ilham. Terima kasih Kak Ilham. Yang ke-3 ada Kak Metkela. Terima kasih Kak Metkela. Yang kedua ada Kak Tianhut. Terima kasih Kak Tianhut. Dan yang pertama ada Kak Sen. Terima kasih Kak Sen. Oke, kita kirim ya love letternya dulu ya. Sebentar. Maaf ya guys, aduh, seperti aku batuk tadi. Oke guys, makasih ya guys sudah nonton live aku. Semoga kalian semangat terus, jaga kesehatannya. Ya, pokoknya gak boleh begadang. Love yourself, don't forget untuk bersyukur juga. Semangat buat besok. Oke, please doain aku semoga tidak serak lagi. Aku gak mau serak lagi, oke? Makasih, bye-bye. Besok kalau bisa aku live ya. Oke, bye-bye. Good night. Ingat ya, besok semangat. Harus bersyukur setiap harinya, oke? Love you all so much, bye-bye.